Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dari kelas A6. Nomor stambuk saya 130 20 200 293. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa soal final test yang diberikan oleh dosen logika informatika Pak Lukman. Karena nomor stambuk saya ganjil, maka saya mengerjakan soal yang bernomor ganjil. Berikut tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 1. 1. Buktikan kevalidan argumen modus tollens dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini saya sudah membuat argumen. Argumen pertama yaitu jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola basah. Argumen kedua, hujan tidak turun malam hari. Hasilnya, lapangan bola tidak basah. Argumen tersebut sudah disimpulkan menjadi seperti ini. Dan untuk membuat tabel kebenarannya, kita satukan terlebih dahulu kalimatnya. Semua kalimat ini. Hasilnya, P implikasi Q dan Q implikasi negasi P. Pada tabel kebenaran bagian P, benar-benar, salah-salah. Pada bagian Q, benar-salah, benar-salah. Pada bagian negasi P, salah-salah, benar-benar. Pada bagian negasi Q, salah-benar, salah-benar. Negasi P adalah kebalikan dari P, dan negasi Q adalah kebalikan dari Q. Kemudian pada bagian P implikasi Q, rumus implikasi adalah B ketemu S, hasilnya S atau benar, ketemu salah, hasilnya salah. Selain itu benar. Jadi benar ketemu benar, hasilnya benar. Benar ketemu salah, hasilnya salah. Salah ketemu benar, hasilnya benar. Salah ketemu salah, hasilnya benar. Kemudian pada bagian P implikasi Q dan negasi Q, rumus dan yaitu benar tambah benar, hasilnya benar. Selain itu salah. Cara mencarinya itu ini ke sini. Jadi benar ketemu salah, hasilnya salah. Salah ketemu benar, hasilnya salah. Benar ketemu salah, hasilnya salah. Benar ketemu benar, hasilnya benar. Kemudian hasil daripada ini semua yaitu benar semua. Jadi itu membuktikan bahwa argumen ini itu valid atau benar semua. Baiklah, nomor 3. Tuliskan satu contoh argumen yang memenuhi kaidah silogisme disjungtif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kaidah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif di mana premis mayor maupun minornya baik salah satu maupun keduanya merupakan keputusan disjungtif. Jadi kita hanya memilih salah satunya, tidak boleh memilih keduanya. Seperti contoh, kamu mau pergi atau saya yang pergi? Pilihannya, jika kamu tidak pergi, saya yang pergi. Begitupun sebaliknya, jika dia yang pergi, berarti saya yang tidak akan pergi. Soal nomor 5. Nyatakan kalimat-kalimat ini dengan simbol-simbol logika. Sini sudah ada 3 hipotesa dan 1 konklusi. Hipotesa pertama, jika saya belajar atau saya jenius, maka saya akan lulus. Hipotesa kedua, saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Dan hipotesa ketiga, jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Dan kemudian konklusinya, saya tidak belajar. Baiklah, pada hipotesa pertama terdapat 3 subjek, yaitu jika saya belajar, saya jenius, saya akan lulus. Jadi sebelum itu
kita rubah dulu subjek pertamanya. Subjek pertamanya saya belajar, maka disimbolkan sebagai pi. Kemudian di sini ada kata atau, disimbolkan sebagai ini, disjungsi. Kemudian subjek kedua saya jenius. Saya jenius di sini disimbolkan sebagai ki. Di sini ada kata maka dan jika, berarti termasuk implikasi, maka disimbolkan implikasinya di sini. Kemudian subjek ketiga saya akan lulus. Saya akan lulus itu disimbolkan sebagai R. Kemudian hipotesa kedua, saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Di sini subjek pertamanya saya tidak diizinkan, karena di sini ada kata tidak, berarti termasuk kalimat negasi atau negatif. Jadi di sini simbolnya negasi S. Kemudian di sini ada kata untuk. Untuk ini termasuk pada kalimat atau. Jadi disimbolkan sebagai atau begini. Kemudian subjek keduanya mengambil kuliah logika informatika, simbolkan sebagai T. Kemudian hipotesa ketiga, jika saya lulus ujian matematika maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Jika saya lulus ujian matematika, simbolkan sebagai R. Kemudian di sini ada kata maka dan jika, berarti implikasi. Kemudian disimbolkan seperti ini. Setelah kata maka, di sini ada kalimat saya diizinkan, dan saya diizinkan di sini seperti pada hipotesa kedua. Pada hipotesa kedua, saya tidak diizinkan, simbolkan sebagai negasi S. Akan tetapi di sini pada hipotesa ketiga tidak ada kata tidak, berarti kalimat biasa. Ini simbolkan menjadi S. Kemudian di sini ada kata untuk. Untuk itu termasuk pada kalimat atau, jadi simbolkan sebagai atau. Subjek terakhir mengambil kuliah logika informatika, berarti simbolkan menjadi T. Kemudian pada konklusinya saya tidak belajar, jadi ada kata tidak. Karena ada kata tidak, jadi di sini negasi P. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 7. Buktikan kevalidan argumen di bawah ini dengan menggunakan prinsip inferensiasi logika. Soalnya sini sudah ada hipotesis, 3 hipotesis dan 1 konklusi. Hipotesis pertama, S conjunction Q, dan hipotesis kedua Q. Hipotesis ketiga, S disjungsi Q implikasi R, dan konklusinya R. Penyelesaiannya itu, pertama kita masukkan dulu hipotesa pertama, yaitu S conjunction Q. Kemudian kita menggunakan penyederhanaan konjungtif, berarti hasilnya S. Kemudian hipotesa kedua Q. Di sini kita menggunakan penambahan disjungtif, berarti hasilnya S disjungsi Q. Dan hipotesa ketiga, S disjungsi Q implikasi R. Karena tidak termasuk, jadi langsung saja ke hasil pertamanya, yaitu S. S pada hipotesa pertama karena di sini tidak termasuk, jadi kita langsung ke hasil yang pertama ini, yang ini. Kemudian kita lihat penambahan disjungtifnya S yang ini, karena mengandung penambahan disjungtif seperti ini, S disjungsi Q
Kemudian hasil yang kedua, kita lihat pada hipotesa kedua, yang ini. Kemudian kita lihat cara mendapatkannya, yaitu dilema. Karena menggunakan metode dilema, jadi hasilnya R. Maka terbukti bahwa argumen ini valid atau benar dengan menggunakan prinsip-prinsip diferensiasi logika. Sekian. Baiklah, saya akan membacakan doa pembuka perkuliahan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qul uqdatamil lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.